Pengumuman ya. Sayembara untuk Dr. Richard Lee, dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Ya. Saya, pengacara para dukun, menyayembarakan. Saya kasih hadiah 1 miliar untuk Dr. Richard Lee apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yo Shin Yeon. Nah, Yo Shin Yeon ya. Persis, harus persis seperti Yo Shin Yeon. Nah, operasi itu ya. Ya, tapi dengan catatan Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu ya. Ya, betul. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat. Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Dari saya, pengacara para dukun menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Kalau kurang 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang lagi, saya kasih lagi tambah. Ya, yang penting Dr. Richard Lee bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea yang ganteng persis dengan tangannya sendiri. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ya, kita sama-sama menantang. Sama-sama operasi. Sama operasi gaib, operasi nyata. Gus Irfan akan menerima tantangan Anda memindahkan penyakit ke kambing. Ya. Nah, Anda harus mengoperasi Gus Irfan dengan kedokteran Anda, ilmu kedokteran Anda. Sama mirip seperti artis Korea karena beliau ini mimpi jadi artis Korea. Ya, betul. Ya, yang ganteng, yang terganteng. Ya. Oke, kalau Anda gagal, saya minta penalti 2 kali lipat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak kemarin, saya memberhentikan hujan. Rakyat melihat. Dalam sepersekian menit hujan itu berhenti. Itu nggak bisa di video. Hujan itu berhenti, saya berhentikan gitu. Artinya Bapak sendiri? Ya, Mas saya Firdaus sendiri yang berhentikan. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang, saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo, ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin suka mengaku-ngaku dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu gitu ya, atau apapun itu, ya perlu diperhatikan. Jangan sampai sebenarnya dia mengalami masalah kejiwaan. Jadi datang aja deh ke dokter jiwa untuk mendapatkan kesembuhan itu. Banyak orang indigo itu sebenarnya skizofrenia. Bravo, ini pengacara sungguh multi talented banget ya ternyata ya. Pengacara iya, penyanyi iya, dukun juga iya, peramal iya, ternyata bisa juga menghentikan hujan. Saya bangga pernah mendatangkan orang hebat di podcast saya. Oke, guys, ini adalah video jawaban dari sayembara atau tantangan. Lebih mirip tantangan sih menurutnya dari pengacara dukun dan Gus Irfan kepada saya. Bilangnya sayembara, tapi di captionnya sebenarnya judulnya tantangan. Jadi menurut saya juga ini lebih mirip tantangan sih daripada sayembara. Dan video ini merupakan juga update dari sayembara saya kepada Gus Irfan tentang sayembara memindahkan penyakit ke kambing dengan hadiah 1 miliar rupiah. Oke, saya mau jawab dari mana dulu ya? Saya mau jawab dari yang pertama. Saya mungkin nggak nyangka Gus Irfan ternyata pengen jadi cowok Korea. pengen jadi Yoo Shin Yeon, pengen jadi K-pop, saya nggak nyangka. Jadi tampang yang seperti itu ternyata beliau punya sisi feminisme yang luar biasa ya. Jadi pengennya kayak K-pop ya ternyata ya. Nggak nyangka saya pikir lebih yang macho atau lebih apa kayak gitu punya. Ternyata sukanya Yoo Shin Yeon. Yang saya bingung tuh kenapa Yoo Shin Yeon? Saya aja sampai nggak tahu loh Yoo Shin Yeon itu yang mana, sampai saya buka Google mainnya film apa sih Yoo Shin Yeon? Kenapa nggak pilihnya Lee Min Ho atau Song Joong Ki atau Lee Song Ju atau yang lainnya yang lebih terkenal ya? Kenapa pilihnya Yoo Shin Yeon gitu ya? Oke, nggak apa-apa, tapi akan saya jawab ya. Tapi setelah saya mendengar video tantangan ini, saya merasa sepertinya ini adalah video terakhir saya ya tentang konten perdukunan ya. Salah satu video terakhir saya dan tidak akan saya teruskan lagi karena menurut saya ini sudah tidak sehat dan sudah nganar ya. Dan saya sendiri juga malu ya. Awalnya itu saya pengen membuktikan sih. Pengen membuktikan bahwa benar ada atau enggak. Memang penasaran ya. Dan
Sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa menunjukkan pembuktian ke saya. Siapapun nggak bisa menunjukkan pembuktian ke saya. Baik dari Kang Udin datang, baik dari Jindan juga datang, baik dari pengacaranya juga datang, sampai ke pawang-pawang, sampai pokoknya siapa saja yang sakti saya datangkan ngerasa sakti. Tapi satupun ya banyak mungkin buat alasan dan nggak bisa membuktikan pada saya ya. Kemarin juga Gus Irfan bilang bisa memindahkan penyakit ke kambing ya. Saya terwah-wah sih sebenarnya, saya kagum. Apakah beliau bilang juga ini tradisi di Indonesia, apakah tradisi di Indonesia sampai seluar biasa itu. Makanya saya pengen mengangkat sih. Sebenarnya tujuan saya adalah itu. Tapi ketika ditantang balik seperti ini, saya ngerasa seperti anak kecil yang ditantang oleh orang yang mungkin nggak jelas ya. Dan kalau saya ikutin permainan ini, maka saya juga akan seperti nggak jelas. Makanya ini adalah video terakhir jawaban saya dan sekaligus saya akan menghentikan permainan ini. Yang pertama ya, saya akan ngejawab dulu tantangan dari pengacara dukun. Pengumuman. Supaya nanti katanya saya nggak takut kan. Sayembara. Nanti katanya saya takut, jadi saya tetap jawab. Dr. Richard Lee. Dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Saya, pengacara para dukun. Pak, nama saya klinik kecantikan Athena ya, bukan klinik kegantengan Athena. Tapi cowok-cowok juga bisa kok, cowok-cowok juga bisa. Oke. Sayembara, tapi judulnya tantangan ya. Saya kasih hadiah 1 miliar. 1 miliar rupiah. Untuk Dr. Richard. Ngomong-ngomong, duitnya ada kan? Sosokan mau adain sayembara 2M, 3M. 3M apa? Ember. Nggak usah percaya. Dia ngomong mau kasih 2M, asal lu tahu aja, dia datang ke podcast gua aja minta 500.000. Kalau 500.000-nya nggak ditransfer dulu, dia nggak mau datang. Tuh bayangin, 500.000 aja minta, gimana bisa bayar sayembara lu orang aja 2M. Bayangkan, kalau ngomong logis. 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar. Kalau 50 miliar saya kasih 51 miliar. Kalau 100 miliar saya kasih 101 miliar. Sebenarnya dalam hati saya pengen tanya, tapi kayak orang bodoh aja kan nanya-nanyain kayak gitu kan. Kayak saya ini kayak bodoh kayak gitu kan. Nanyain hal yang ya ikutin permainan mereka dan saya nggak mau seperti itu punya. Makanya oke lah. Kalau memang ada tunjukin depan saya aja nunjukin 1 miliarnya di sini ya. Memang kalau misalnya memang dia bisa ya memang untuk kamu kayak gitu kan. Apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yo Shin Yeon. Wah. Yo Shin Yeon. Sampai saya tuh Google ya. Yo Shin Yeon ya. Yo Shin Yeon. Gila, ini siapa Yo Shin Yeon ya? Aku baru pertama juga ya ngelihatnya ya. Ternyata ini Yo Shin Yeon ya. Tuh. Ya guys ya, ini Yo Shin Yeon. Sampai saya itu ngecek, saya itu nggak pernah nonton film dia kayaknya. Saya itu nggak pernah nonton film dia. Dan saya cek-cek ternyata ini artis ya. Mungkin cukup lama ya. Tapi mungkin sayanya aja yang nggak tahu ya. Tapi kenapa harus Yo Shin Yeon kayak gitu punya ya? Kenapa harus Yo Shin Yeon? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Terus ada satu ya yang perbedaannya ya. Saya nggak pernah koar-koar bahwa saya ini mampu bisa merubah orang seperti artis Korea. Nggak pernah. Kalian boleh cari di video saya manapun. Bapak Firdaus, saya tidak pernah menjanjikan orang bisa merubah cantik, ganteng kayak artis Korea. Sama percis lagi. Kalau bisa saya ditangkap orang. Bahaya banget ini. Bahaya banget. Jadi kembaran dong kalau kayak gitu caranya ya. Nggak mungkin punya lah. Itu ya kalau ngomong nggak mungkin ya, ini kan tidak realistis ya. Saya juga nggak mau bantah dia. Mungkin pemikiran beliau kan adalah dukun ya. Jadi dukun ini kan memang makhluk supranatural yang mungkin tidak bisa dibayangkan secara logika akal sehat ya. Jadi mungkin saya nggak nyampe. Tapi saya nggak pernah menjanjikan bahwa saya bisa merubah orang jadi seganteng mirip kayak artis Korea ya. Satu lagi ya, saya bukan dokter bedah plastik. Saya dokter kecantikan, dokter estetik ya. Yang saya banyak bantu orang dari yang jerawatan parah sampai bisa sembuh. Ya, orang yang bisa 5 tahun, 10 tahun lebih muda banyak banget. Ya. Klinik saya juga terkenal bisa merubah orang memang ya, bisa merubah orang jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik, jadi lebih muda. Memang terkenal. Ya dari dulu dari Athena, dari Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Jabotabek, Bekasi, Bandung, Surabaya sampai ke Makassar, Balikpapan itu terkenal banget. Bahkan dulu waktu belum ada cabangnya banyak ya, banyak yang dari Surabaya, dari Sulawesi, dari Papua juga pernah datang
ke Palembang cuma mau ketemu saya untuk filler anti-aging, untuk buat jadi lebih muda. Dan hasilnya 5-10 tahun lebih muda. Ada juga yang mau filler hidung, karena filler hidung di tempat saya kelihatan natural. Ada juga yang tarik benang, ada yang kolagen stimulator, karena wajahnya turun jadi lebih kencang lagi. Yes, saya bisa buat 5-10 tahun lebih muda. Bener. Ya saya bisa buat penampilan kalian tuh jauh lebih menarik. Dagunya di filler tapi nggak kelihatan palsu. Jadi kayak nenek sihir. Jadi dagunya shape tapi tetap bagus ya. Itu adalah ciri khasnya Athena. Tapi saya nggak pernah janjikan sampai mirip Kate Middleton. Atau saya bilang miripnya Yo Shin Yeon. Atau Sung Joong Ki. Kalau seperti itu saya angkat tangan. Saya nggak mampu. Ya saya kalah. Karena menurut saya juga itu nggak realistis ya. Jadi kita lanjutin ya. Persis. Harus Persis. Union. Nah, operasi gitu ya. Ya, tapi dengan catat Percis. Satu lagi Pak. Operasi bedah plastik sekalipun itu tidak dapat merubah orang percis 100%. Tidak bisa merubah orang percis 100%. Dan juga butuh waktu ya. Bayangkan Lucinta Luna saja yang operasi di Korea itu butuh waktunya tuh sampai 1 bulan. Dan itu juga operasinya bertahap. Bukan masuk kulkas, dibuka kulkas tiba-tiba jadi. Itu dukun mungkin. Kalau saya dokter. Dokter nggak bisa kayak gitu punya. Mungkin ilmu di atas dokter mungkin bisa. Kan itu profesinya Bapak. Mungkin bisa. Kalau profesinya saya kebetulan nggak bisa. Kenapa? Karena merubah wajah sekalipun, mau dioperasi sekalipun, itu dikerjakannya bertahap. Ya, dan begitu juga dengan saya ngeliat Gus Irfan ya. Kita mau buat dia, bisa nggak saya buat dia ganteng? Bisa. Ya, kamu mau taruh duit 3 miliar ya, taruhan dengan saya yang mungkin yang adil adalah gini dok ya. Kamu taruh 3 miliar di sini, saya buat Gus Irfan jadi lebih ganteng. Ya. Tapi tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya jangan saya, tolak ukurnya jangan kamu, tolak ukurnya jangan Gus Irfan. Mari tolak ukurnya masyarakat. Kalau masyarakat bilangnya, di sosial media kita akan post before after ya. Kalau bilangnya tidak ada perubahan, ya atau lebih jelek, ya saya bayar 2 kali lipat. Tapi taruh dulu duitnya, nanti nggak dikasih ke saya lagi kalau saya menang kan. Ada nggak duitnya juga. Cuma kalau saya menang, duitnya kasih saya. Tenang, nggak akan saya ambil, tenang aja. Saya akan hibahkan semuanya, akan saya sedekahkan semuanya ke anak yatim piatu. Ya, jadi saya nggak akan ambil. Kalau memang lebih ganteng, saya akan kasih semuanya ke anak yatim piatu, sumbangin semuanya. Tapi kalau misalnya saya gagal, saya kasih 2 kali lipat nggak apa-apa. Ya, tapi ini juga nggak fair sih. Soalnya sayembara saya dapat hadiah 1 miliar, kalau gagal juga tetap dapat 10 juta. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya ikut sayembara saya. Tapi ini ikut tantangan kamu ini kayaknya saya bakal rugi. Tapi nggak apa-apa saya ikutin, tapi tolak ukurnya harus jelas. Tolak ukurnya masyarakat dong, jangan kamu. Kalau kamu nanti kan 3 miliar, enggak lebih ganteng ya. Masyarakat aja yang nilainya seperti itu punya. Jadi saya bisa buatnya jadi lebih ganteng. Tapi pun itu pun juga butuh waktu. Nggak masuk kulkas kayak keluarin tiba-tiba jadi ganteng kayak gitu. Enggak, butuh waktu. Tapi pertemuan pertama mungkin akan banyak perubahan. Karena saya akan merubah pipinya, kantong matanya jadi lebih baik. Ingat ya, merubah kulit Gus Irfan jadi lebih putih seperti Yo Shin Yeon. Itu butuh waktu Pak. Lu kira impus netes langsung putih? Cat aja yang kayak gituan punya, nggak bisa. Terus ngerubah giginya Gus Irfan, itu juga butuh waktu. Kalau enggak, orang semuanya nggak tahu pakai kawat gigi. Ngapain pakai kawat gigi semuanya? Oh, kawat gigi aja butuh waktu bertahun-tahun loh untuk memperbaikinya. Jadi ya ini nggak realistis ya. Mungkin, makanya saya bilang, satu-satunya alasan yang mungkin bisa nyampe pada waktu beliau menyampaikan ini adalah, ya karena pemikiran beliau jauh di atas saya mungkin. Sehingga saya benar-benar nggak nyampe. Kita lanjutin ya. Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu ya. Ya, betul. Oke, Dr. Richard Lee yang mengerjakan sendiri, tidak boleh dibantu. Aduh Pak, dokter sehebat apapun, dokter bedah plastik, dokter bedah apapun, itu dibantu masih. Dibantu dokter lain, dibantu juga perawat, dibantu tata anestesi. Banyak banget dibantunya. Kenapa harus, saya ini bukan dukun. Saya juga nggak pernah ngaku dukun. Ini nggak apple to apple bilangnya dengan saya seperti ini punya. Makanya saya ngerasa kayak, memberikan video jawaban kayak gini punya saya terkesan bodoh, nggak dikasih katanya saya takut, ya bodoh juga, saya jadi bingung kan. Makanya saya bilang ini adalah video terakhir untuk Bapak ya. Mudah-mudahan habis ini, ya kalau nggak penting-penting amat saya nggak jawab-jawab lagi deh. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi. Jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat. Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau
Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ini mungkin katanya Indonesia akan melihat, ya. Mungkin ini membalas kalimat saya, internasional akan melihat Gus Irfan bisa memindahkan penyakit ke kambing. Ini kan berbeda. Karena apa? Karena Gus Irfan sendiri sudah berkata di podcastnya Dennis bahwa dia bisa memindahkan penyakit ke kambing. Saya nggak pernah bilang loh, saya bisa. Saya nggak pernah bilang kemampuan saya apa. Saya bisa buat orang jadi lebih cantik, jadi lebih ganteng. Tapi saya nggak pernah bilang buat mirip kayak Yosin Yon atau artis, nggak pernah. Ya, jadi saya juga nggak butuh pengakuan sih. Karena ya kebetulan klinik saya juga sudah rame dan memang banyak yang datang ke sini untuk memperbaiki penampilan mereka dan memang ada hasil. Ya, jadi kalau mau boleh silakan, jangan pakai tantangan, datang aja Gus Irfan. Tapi saya suka nih ketawanya Gus Irfan nih. Manis. Sebenarnya kayak gitu lebih manis daripada Yosin Yon. Beneran, ini lihat lagi nih. Manis kan? Saya screenshot dulu lah. Ya. Dari saya, pengacara para dukun menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Kalau kurang 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang lagi, saya kasih lagi tambah. Ya, yang penting Dr. Dicatli bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Ya, Oke, kalau rubah jadi artis Korea, saya mundur, saya nggak mampu, ya. Saya minta maaf, saya nggak mampu. Tapi kalau buat lebih ganteng, saya mau. Taruh duit berapa? Terserah, boleh. 5 miliar, oke, saya ikutin cara mainnya. 5 miliar, ikutin lagi kan. Ya pokoknya boleh deh, tapi liatin dulu duitnya. Ya liatin dulu duitnya. Kalau jadi lebih ganteng oke, tapi kalau misalnya jadi mirip percis kayak Yosin Yon, ampun bos. Yang ganteng persis. Persis. Tangannya sendiri. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ini Gus Irfan nggak percaya diri ya dengan penampilannya. Kenapa dia pengen jadi K-pop? Dan juga sebenarnya kayak gini ya. Ini yakin nih, Gus Irfan pengen ngerubah wajahnya seperti Yosin Yon nih. Gus ini bukan cah bagus kan? Gus ini gelar keagamaan kan? Apakah Gus Irfan tahu bahwa merubah wajah itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam? Ini kalau saya nggak tahu, kalau saya nggak salah ya, saya bertanya ya ini, bukannya nggak boleh. Kalau misalnya saya operasi, apalagi ini filler loh, Gus loh ini. Tapi saya nggak tahu deh. Mungkin Gus Irfan mungkin atau pemuka agama mungkin yang bisa ngejawabnya ya. Ya, kita sama-sama menantang. Sama-sama operasi. Sama operasi gaib. Operasi nyata. Sama-sama operasi. Saya bukan dokter bedah plastik, Pak. Saya dokter kecantikan. Saya bisa buat orang jadi lebih cantik, tapi saya nggak bisa ngoperasi ya. Nanti saya ditangkap orang. Tapi dari sini kalimatnya bahwa beliau menerima tantangan saya. Jadi saya akan tetap tunggu tanggal 8 besok ya, artinya jam 1 siang. Mudah-mudahan beliau akan datang untuk benar pindahin penyakit jantung. Karena pasiennya sudah saya siapin, semuanya sudah saya siapin ya. Tapi kalau nggak datang ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Irfan akan menerima tantangan Anda memindahkan penyakit ke kambing. Ya. Nah, Anda harus mengoperasi Gus Irfan dengan kedokteran Anda, ilmu kedokteran Anda. Sama mirip seperti artis Korea. Karena beliau ini ngimpi jadi artis Korea. Ya, betul. Ya, yang ganteng. Ya betul. Oke, kalau Anda gagal, saya minta penalti 2 kali lipat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau dia gagal, saya nggak kasih ini loh. Kayak kasih dia 10 juta loh. Ini tapi semua senyumnya Gus Irfan ini manis tuh. Sebenarnya nggak usah jadi Yosin Yon sebenarnya. Dan juga kan, nggak tahu lagi aku mau ngomong apa. Oh ya, sebelumnya jangan lupa follow Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya, pengen merubah wajah kalian jadi lebih ganteng, lebih cantik, seperti before after yang tadi saya tunjukin, kalian bisa konsultasi di bawah ini. Atau kalian bisa konsultasi skincare kalian ke saya. Chat di bawah ini ya. Nah ini jadi, ini strategi lagi ya. Jadi ya, sebenarnya kan saya memberikan sayembara kemarin ya. Ujung-ujungnya diberikan tantangan seperti ini ya. Kalau memang mampu ya sebenarnya datang aja sih sebenarnya. Nah tapi ya saya ngelihat orang-orang yang di luar sana yang ngerasa mampu bisa, yang kayak tadi ya. Pengacara dukun tadi kan bilang bisa berhentikan hujan ya. X-Men kali dia. Atau bisa melakukan kehebatan apa gitu ya. Tapi ketika dilakukan pembuktian, ngelesnya itu banyak banget. Dan ini adalah salah satu, menurut saya video tantangan ini adalah salah satu video untuk ngeles. Supaya ya maksudnya, ya kan lo nggak bisa kan. Kalau lo nggak bisa ya sudah kayak gitu punya kan. Kita sama-sama. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Saya nggak mau, saya juga bukan anak kecil yang pengen, ayo kita buktikan sama-sama ngikutin cara main dia. Saya malu dengan gelar saya sih. Terus terang saya bilang saya malu. Saya itu
bukan mau ngajakin tantangan atau apa. Saya itu pengen appreciate ya. Kalau memang ia bisa, saya memberikan kesempatan juga. Jadi kalau misalnya ia memang dia bisa pindahin penyakit kambing ya, saya appreciate dengan saya memberikan hadiah. Terus kemarin juga beliau melaporkan saya lagi 2 kali nih. 1, ngelaporin karena pencemaran nama baik si Jindan. Ini sudah saya clearkan dengan si Jindan. Jadi Jindan melaporkan saya, yang ambil inisiatifnya kata Jindan ya adalah pengacaranya sendiri. Yang kedua, yang pertama Jindan ini juga aneh ya. Jadi saya juga ngomong dengan Jindan. Kadang-kadang, nah ini juga untuk teman saya si artis juga ya. Ini sama nih. Kadang-kadang kita tuh mengucapkan sesuatu dalam podcast, kita harus bertanggung jawab dengan kata-kata kita sendiri. Jangan sampai ketika kita berbicara dalam podcast, misalnya saya berbicara di depan kamera seperti ini punya, dan ketika saya dibully orang, saya nyalain kameramen saya, kan nggak adil. Ya. Ketika Jindan pada waktu itu bisa menjawab apa saja, dia bisa menerima tantangan tersebut, dia bisa menolak tantangan tersebut, atau juga nggak perlu mau bayar berapa dok, itu kan salah sendiri. Kenapa dia mengucapkan kalimat seperti itu? Saya nggak pernah maksa loh dalam podcast tersebut. Saya nggak pernah ayolah, kamu nggak bisa kayak gitu. Saya nggak pernah maksa loh. Ya jangan sampai apa yang kamu ucapkan sendiri dan kamu malu, terus kamu nuntut orang yang bertanya kepada kamu, itu kan nggak adil. Seperti saya buat video ini ternyata viral, dibully orang, terus saya menyalahkan kameramen saya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bertanggung jawab dengan tindakan kita sendiri. Ya begitu juga dengan si artis ya. Dia mengatakan bahwa, wah produknya itu semuanya BPOM, dan ketika produknya non BPOM, ya dia harus bertanggung jawab dengan kalimat dia sendiri. Yang kedua, apalagi nih dilaporkan, aku nggak jelas nih. Pokoknya dia kedua datang kemarin, ngelaporin UU ITE juga penyadapan. Aduh, lapornya banyak banget sumpah. Ini kan kayak kesannya jadinya nanti keluar lagi di berita lagi kan, Dr. Richard dilaporkan, disomasi. Padahal sebenarnya ya nggak jelas, jadi kayak merusak citra aku kan. Dan ini mainannya jadi nggak asik-asik lah. Masa dikit-dikit lapor lah, nggak asik banget. Saya paling nggak suka sih, maksudnya kayak gimana ya? Kayak kan pernah nggak sih kalau main dengan orang sih? Main dengan orang lagi asik-asik kayak gitu punya, laporin mama ya, laporin mama. Nggak asik banget sih menurut saya, nggak asik banget. Nggak asik banget sih menurut saya, apalagi lapornya juga nggak substantif banget ya. Yang satu bukan orang yang lapor, yang satunya lagi nggak jelas apa yang mau dilaporin. Jadi kan, ya saya pikir harus sudah diakhiri ya. Dan saya pikir ini sudah nggak sehat kalau saya ikutin cara bermainnya beliau, ya saya yang jadi nggak jelas. Ya, dan saya malu dengan semua apa yang menempel di saya. Maka itu, untuk itu saya nyatakan pada hari ini, saya tidak menerima tantangan dari Gus Irfan. Saya akan menerima kalau misalnya buat jadi lebih ganteng. Saya terima, mau duitnya 5M, taruh dulu duitnya. Kalau menang, saya ambil, akan saya hibahkan semuanya, akan saya sedekahkan semuanya. Saya akan bagi ke masjid, bangun gereja, dan juga bantu anak yatim piatu semua Indonesia. Kalau saya kalah, saya doublein 2 kali lipat. Kalau perlu saya bawa juga duitnya. Oke, tapi buat jadi lebih ganteng dan penilaiannya jelas, penilaian netizen aja, lebih fair kan, lebih adil. Tapi kalau mau ubah jadi Yosinyon, saya tidak terima tantangannya karena saya nggak merasa saya mampu melakukannya dan saya tidak pernah menjanjikan itu. Jadi saya mampunya cuma bisa buat jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik ya, dan itu sudah bukti ya. Jadi klinik kecantikan Athena itu jualnya bukti, bukan jualnya janji ya. Ada yang bisa lebih putih. Infus whitening tuh bisa buat lebih putih. Kemarin aja Jindan infus whitening di sini ya. Dan itu ada buktinya nih. Ini before afternya. Tapi butuh proses, butuh waktu ya. Sekitar 1-2 bulan. Ada obat makannya juga. Pakai skincare saya juga enaknya itu tidak ketergantungan. Jadi putih, mulus, kinclong, glowing. Tapi nggak tergantungan ya. Kayak misalnya Gus Irfan pengen pakai bukan merkuri aja butuh waktu 2 minggu loh, bayangin. Lu pikir Pak Oles tiba-tiba langsung jadi kayak gitu punya? Saya bukan dukun sekali lagi. Saya nggak racik-racik, saya nggak jampi-jampi. Jadi butuh waktu untuk jadi lebih ganteng ya Gus Irfan ya. Dan saya ini dokter, saya belajar saintifik. Jadi di dalam saintifik tuh nggak ada yang instan ya namanya ya. Dari semua yang instan tuh cuma satu yang instan. Nih, Gatot Kaca. Ini adalah minuman stamina laki-laki yang bisa buat
tahan lama di ranjang, dan ini instan. Jadi minumnya kopinya sekarang, 2 jam lagi, oh perkasa tuh ya. Jurus melawan gravitasi, ya, bisa berdiri sendiri dan tahan lama gempuran sampai pagi, bos. Dan ini instan ya. Kalau misalnya Gus Irfan pengen pakai yang ini instan nih. Bisa pakai ini dan harganya juga murah banget dan ini bisa di resellerkan. Kalian bisa jadi mitra ya. Bagi kalian semua, yuk jadi pebisnis. Pengen dapat, kan banyak yang tanya dengan saya, Dok, kok duitnya dokter banyak banget sih? Kalau pengen kaya, jangan cuma kerja, bos. Kita harus berbisnis. Kalian bisa berbisnis bergabung dengan mitranya Dr. Hen. Kalian bisa gabung di bawah ini. Atau kalian bisa jualan kopi ini juga. Ini kopi yang enaknya, kelebihannya bikin kuat, tahan lama di ranjang, tapi nggak deg-degan, nggak pusing. Jadi nggak deg-degan kayak misalnya minum yang lain, obat atau minum kopi yang lain deg-degan, berdebar-debar. Tapi ini enggak, tapi dapat sensasinya kuatnya luar biasa. Nah, kalian bisa jualan ini juga dan dapat keuntungan tuh ya. Jadi ya daftar mitranya di sini ya. Kita lanjutin ya. Dan untuk sayembara memindahkan kambing ke memindahkan penyakit ke kambing, saya tarik. Ya, menurut saya karena jawaban beliau seperti itu, menurut saya ini sudah sangat jelas dan saya juga nggak pengen kita memanjang dan melebar kemana-mana, jadinya nggak substantif dan kalian nggak mendapatkan faedah apa-apa. Ingat ya, dalam video saya jungkir balik mikirin kayak gimana caranya semua yang nonton saya itu mendapatkan suatu faedah. Ya mungkin faedahnya itu bukan 1 + 1 sama dengan 2. Kayak gini loh cara ngitungnya, bukan seperti itu. Tapi dari obrolan saya, kalian tuh bisa menangkap sesuatu, menambah insight, menambah daya pikir kalian, menambah kasana cara berpikir orang lain yang baik bagaimana. Saya pengennya dapat seperti itu. Dan ketika saya melihat ini sudah tidak bisa memberikan faedah lagi, maka menurut saya ini wajib untuk dihentikan. Ya, tapi saya happy banget, saya senang banget, jujur saja saya bilang, saya senang banget. Ya kenapa? Karena ternyata dunia pengacara itu lucu-lucu ya. Dan beliau adalah hiburan saya. Saya sarankan jangan berhenti untuk datang ke podcast, tetap keliling ke podcast-podcast yang lain. Mungkin nggak usah datang ke podcast saya. Silakan keliling datang ke podcast yang lain karena saya terhibur. Jadi dari FYP yang ada, saya melihat saya terhibur. Jujur aja. Apalagi kalimat-kalimatnya yang bilangnya bahwa Candi Borobudur itu dibuat oleh wali, pokoknya gaib atau apalah kayak gitu. Saya sungguh terhibur. Atau juga beliau mengatakan, apa ya, sini kita buka deh. Ada ini apa, aparat pemerintah diberhentiin loh. Buset. Ke kota namanya, bukan edukasi matamu. Edukasi ada SOP, lu ngomong sama dosen manapun diketawain edukasi begitu. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Hah? Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat, menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, dia cuma minta ya, bukan meminta, baru gue minta, begitu gue minta gitu, gue pecat gitu. Rakyat terserah minta ke DPR. Dia langsung bilang, DPR yang pecat gitu. bukan langsung pecat ya. Tapi lucu, lanjutkan. Saya seneng banget. Lanjutkan, lucu. Saya suka. Saya ini menghibur saya loh. Akhir-akhir ini yang saya like nih banyak yang kayak ginian punya nih. Saya suka banget. Oke, akhir kata, saya thank you banget. Saya sudah berusaha buka banyak banget dari segi perdukunan. Kita akan tetap lanjutin sih. Mungkin dengan topik-topik yang berbeda, yang pasti tetap menambah ilmu pengetahuan kalian. Kalau memang ada topik yang menarik lagi tentang perdukunan, tetap kita angkat, tetap kita akan bahas. Tapi saya nggak mau tenggelam dalam imajinasi dari Firdaus dan Gus Irfan. Imajinasinya luar biasa, silakan lanjutin. Saya terkagum-kagum, terjindan-jindan. Sampai dalam hatiku aku bertanya ya. Kan ada videoku yang viral banget kan, yang sampai 7 juta ya. Yang pada waktu dengan Jindan ya. Jindan dengan pengacara dukun ya pada waktu itu. Itu viral banget tuh pada waktu itu. Aku tuh bertanya-tanya dengan tim. Sebenarnya yang buat lucu di podcast itu siapa ya? Apakah akunya? Apakah bintang tamu yang pertama atau bintang tamu yang kedua? Ya ternyata kombinasi mereka berdua tuh luar biasa. Setelah ini mungkin Sule dan Andre Taulani itu ketar-ketir.